Halo semuanya, baik kita mulai saja dari sini. Kami akan melakukan beberapa uji dari aplikasi SPSS, yaitu uji validitas, yaitu uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, uji multi, dan uji heteros yang terdapat dua jenis heteros. Pertama, APK Excel. Di sini terdapat 30 sampel yang kami ambil dan ada variabel X dan variabel Y. Lanjut, kita buka aplikasi SPSS untuk melakukan uji validitas. Kita akan melakukan data view, dan jangan lupa kita membuka data yang di Excel tadi. Kita salin untuk variabel X yang 30 sampel tadi. Balik lagi, selanjutnya kita ke Excel lagi dan kita salin variabel Y. Kembali ke aplikasi SPSS dan kita salin di samping variabel X. Dan sebelum itu kita ke variabel view dulu. Tidak lupa kita akan melakukan pada masing-masing variabel dari variabel X 1 sampai variabel X10, dan variabel Y kita ubah menjadi Y1 sampai Y10. Lanjut, kita akan mengubah variabel Y1 sampai variabel Y10. Dan ini kita sudah selesai dari Y1 sampai Y10, dan kita kembali ke aplikasi Excel dan kita akan salin total dari variabel X dan kita kembali ke SPSS dan ke data view. Kita taruh ke variabel Y10 dan kita kembali ke aplikasi Excel dan kita salin total dari variabel Y. Dan kita lanjut tempel ke variabel X dan kita kembali ke variabel view dan kita ubah seperti biasa. Kita ubah dengan nama total. Kita akan ganti total X dan kita ganti total Y. Kita akan ubah dulu. Dan jangan lupa untuk dibagi measure dan kita akan ubah menjadi scale. Dan selesai.
Selanjutnya adalah uji reliabilitas atau reliability analysis. Uji reliabilitas atau reliability analysis adalah langkah krusial dalam penelitian untuk memastikan bahwa kuesioner atau instrumen penelitian yang kita gunakan bersifat konsisten. Jika instrumen tersebut reliable, maka ketika digunakan untuk mengukur hal yang sama di waktu yang berbeda, hasilnya akan tetap serupa. Berikut adalah cara untuk melakukan uji reliabilitas atau reliability analysis. Yang pertama, ini adalah data Excel yang kita gunakan. Selanjutnya, kita ke aplikasi SPSS. Ini adalah data setelah dipindahkan ke aplikasi SPSS. Ini adalah data view-nya. Selanjutnya kita klik analisis. Selanjutnya kita klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Di sini kita masukkan seluruh variabel X dan Y. Tetapi untuk total X dan total Y-nya tidak usah kita masukkan. Kita keluarkan total X-nya dan total Y-nya. Ini adalah variabel yang kita masukkan ke dalam items. Selanjutnya kita klik statis, lalu klik untuk descriptive for, kita klik scale if item delete. Untuk ANOVA table kita klik none, lalu kita klik continue. Untuk model kita tetap menggunakan model alpha. Selanjutnya kita klik OK. Lalu ini hasilnya. Ini untuk hasil reliability statistiknya, yaitu Cronbach alpha dan end of items. Ini item total statiknya untuk variabel X1 sampai X10 dan Y1 sampai Y10. Lanjut ke scriptive statistik. Kita langsung ke explore. Di sini kita akan masukkan total pada semua variabel total score, yaitu total score X dan juga total score Y. Awalnya kedua variabel berada di bawah nama dengan mengetik panah arah ke kanan. Terus kemudian klik plots, terus kita klik normality dan juga klik histogram. Di sini untuk box plot kita tetap memakai faktor lever together, lalu klik continue, dan untuk display kita memakai box dan klik OK. Lalu di sini sudah terlihat hasil dari uji asumsi klasik normalitas, dan di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Jika hasil itu baik dari uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Jika hasil pengujian tidak signifikan, itu lebih dari 0,05. Sedangkan di sini signifikan dari text of normality yang kita bisa lihat untuk total variabel X dan total variabel Y di Kolmogorov, Smirnov, dan itu signifikan. Kita ada yang lebih dari 0,5, maka itu dinyatakan tidak signifikan. Artinya, distribusi data pada sampel penelitian ini tidak berbeda secara signifikan dengan distribusi normal. Sebaliknya, untuk total variabel Y itu kurang dari 0,5, maka hasil dari pengujian tersebut itu signifikan. Distribusi data pada sampel yang berbeda secara signifikan dengan distribusi normal, sederhananya adalah jika variabel ini lebih besar dari 0,5 diartikan data terdistribusi secara normal. Tetapi jika variabel tersebut kurang lebih dari 0,5, maka diartikan data tidak terdistribusi normal. Dan ini untuk tabel histogramnya. Untuk grafik histogramnya memang banyak karena kita memakai 30 sampel, yaitu variabel X dan variabel Y. Apa itu uji multikoliniaritas? Uji ini merupakan asumsi klasik untuk memastikan tidak adanya kolerasi linear yang kuat antar variabel independen. Dalam model regresi linear berganda,
Model regresi yang baik wajib terbebas dari gejala ini untuk menghasilkan estimator yang tidak bias dan efisien. Lalu setelah itu kita masuk kepada materi ini. Setelah itu kita masukkan dependen atau Y, dan independen itu semua variabel X1 sampai X10. Setelah kita masukkan dependen itu atau Y dan independen itu semua variabel X1 sampai X10. Nah, setelah itu kita masuk untuk regresian koefisien tadi, itu kita tidak usah memakai estimate, tapi kita memakai koefisien matnik. Dan untuk itu jangan lupa juga untuk sebelahnya tidak usah pakai mode V, tetapi kita akan ganti pakai koefisien diagnotis. Dan untuk residualnya kita memakai octavius outside. Jangan lupa klik continue dan OK. Ini dia untuk hasil, dan kemudian pastikan hasilnya dan uji multikolonialitas. Pastikan semua variabel di koefisien ini memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai fifth lebih kecil dari 10 ya. Ini dia hasil uji kolonialitas koefisiennya per data, yaitu variabel X2, X3, X8, X9, X10. Itu total range-nya lebih dari 0,10 dan fifth-nya lebih kecil dari 10. Dan untuk exclude variabel terdiri dari X1, X4, X5, X6, dan X7. Kenapa? Karena untuk kolerasinya itu lebih kecil dari 0,10 dan untuk fifth-nya itu dia kosong, dan ini untuk koefisien dan kolerasinya. Baik, yang ketiga, pada uji asumsi dengan metode heterostisitas Perman-Roth, langsung saja kita memakai data sebelumnya. Kembali ke data view, langsung kita klik analis dan lanjut ke regression, klik linear, kita bisa lihat data uji sebelumnya. Untuk dependen, kita masukkan variabel Y, dan untuk independen kita masukkan seluruh variabel X. Lalu klik save dan pilih unstandardized, klik continue, juga klik OK. Abaikan dulu hasilnya, lalu langsung kembali ke variabel view. Sudah terdapat residual dan unstandardized, lalu pergi ke data view. Klik analyze, lalu ke correlate, juga lanjut ke klik bivariate. Di sini kita bisa masukkan seluruh variabel independen atau variabel X, lalu tambahkan variabel residual ke kotak variabel untuk correlation coefficient-nya. Kita akan memakai Spearman test of significance. Kita pakai to tail, lalu klik OK, maka di sini sudah bisa terlihat bahwa hasil dari uji heteros, jika nilai signifikan antara variabel independen residualnya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteros. Kebalikannya, jika nilai signifikan antara variabel independen residualnya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteros. Baik, di sini ada yang namanya uji asumsi klasik heteros. Dengan metode uji Glaser, di mana sebelum itu sudah kita lihat, kita sudah melakukan atau mendapatkan residual pertama. Lalu, untuk melanjutkan uji heteros dengan metode Glaser, langsung saja transform dan langsung ke compute variable. Di sini, untuk target variabelnya kita ketik dengan ketikan ABS res. Di sini kita ketik ABS res, lalu untuk motion groupnya kita memakai metode arithmetic. Kita ketik arithmetic dan function variabelnya menggunakan ABS. Setelah ini memilih function dan special variable ini. Di sini untuk numeric expression kita klik res dan buka kurung. Di sini kita masukkan dengan variabel residual yang pertama tadi. Kita masukkan ke numerik dan jangan lupa tutup kurung. Dan setelah kita masukkan res, di sini jangan lupa kita klik OK. Di sini untuk numeric functionnya kita tulis dengan ABS, buka kurung ABS, buka kurung, kita akan cari variabel other standard Glaser ini, kita pindahkan ke kotak numerik dan jangan lupa tutup kurung. Maka kita jangan lupa klik OK. Setelah klik OK, kita bisa lihat hasil dari ABS tadi.
dimana kita abaikan dulu seperti tadi. Lalu setelah muncul tabel ABS RES 1 tadi, kita kemudian regresi kembali. Lalu setelah itu kita akan langsung ke analyze lagi, kita klik regression lalu ke linear. Setelah ke linear, regresi kembali lalu ganti variabel Y dengan variabel ABSS tadi. Setelah itu, jadi untuk kita temukan variabel Y dependent, jadi kita sudah kembalikan lalu kita ganti ke ABS RES. Lalu kita ketik save karena kita tadi sebelumnya residual pertama kita ketik understander. Lalu kita hilangkan. Setelah itu kita klik continue. Setelah continue kita klik OK. Dan di sini hasilnya untuk uji heterogeneous metode Glaser. Perhatikan nilai koefisiennya. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterogeneous. Sekian.